Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Warina dengan NIM 20376 GSD 0281, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelita Nusantara Buton. Nah, adapun maksud dalam pembuatan video ini yaitu saya akan membahas mengenai beberapa model pembelajaran. Dan beberapa model pembelajaran yang akan kita bahas di sini yaitu model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran inquiry learning, model pembelajaran problem based learning, dan model pembelajaran project based learning. Nah, beberapa model pembelajaran yang akan kita bahas di sini yaitu berupa sintaks dan perbedaan dari model-model pembelajaran ini. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang beberapa model pembelajaran ini, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu model pembelajaran ya. Jadi, model pembelajaran ini adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek, baik yang sedang, sebelum, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas terkait yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar ya. Oke. Jadi dari keempat model pembelajaran ini secara inti itu keempat model pembelajaran ini itu dia menggunakan pendekatan student center atau pendekatan yang berpusat kepada siswa. Jadi di sini guru itu dia tidak lagi menjelaskan, tetapi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Baik, dan perlu diketahui keempat model pembelajaran ini itu dia berbasis masalah ya. Jadi ketika siswa menerapkan keempat model pembelajaran ini, maka mereka akan dihadapkan kepada suatu masalah yang nantinya mereka akan menemukan konsep yang akan membuat mereka paham tentang pembelajaran pada hari itu. Ya, di sini dapat kita lihat ada beberapa sintaks dari model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning ya. Jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan informasi baru. Ya, jadi di dalam model pembelajaran discovery learning ini permasalahannya itu dia berupa rekayasa. Jadi guru itu bisa membuat sebuah cerita rekayasa dan kemudian siswa itu dia mencoba untuk memecahkan masalah tersebut, dan kemudian siswa dapat melakukan pembuktian karena masalahnya ini tadi masih berupa rekayasa, dan terakhir itu siswa dapat menarik kesimpulan. Nah, adapun langkah atau sintaks dari model pembelajaran discovery learning ini yang pertama yaitu stimulus atau memberi rangsangan. Jadi di sini guru itu dia bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Nah, yang kedua itu identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan pelajaran pada hari itu. Dan setelah itu dilanjutkan dengan membuat hipotesis untuk hasil sementara. Yang ketiga, mengumpulkan data. Pada tahap ini siswa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Yang keempat, mengolah data. Jadi setelah data dan informasi itu terkumpul, maka selanjutnya peserta didik bisa menganalisis dan mengolah data. Yang kelima, pembuktian. Jadi hasil dari pengolahan data itu siswa kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat, lalu peserta didik bisa menghubungkan dengan hipotesis awal apakah sudah sesuai dengan hipotesis awal atau sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu tahap generalisasi. Jadi pada tahap ini itu peserta didik dapat menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada kejadian atau masalah yang sama. Yang kedua ada model pembelajaran inquiry learning ya. Jadi pada model pembelajaran inquiry learning itu permasalahannya itu dia nyata atau real ya. Adapun sintaks dari model pembelajaran inquiry learning ini yang pertama yaitu orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini
guru menjelaskan materi apa yang akan dipelajari dan kemudian menjelaskan capaian atau tujuan pembelajaran. Dan ini juga siswa itu pertama kali diperkenalkan terhadap masyarakat. Yang kedua, tahap merumuskan masalah. Nah, pada tahap ini dia melingkupi jawaban apa yang akan dicari jawabannya terhadap masalah yang diangkat. Nah, yang ketiga, merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, guru meminta hipotesis atau dugaan sementara terkait masalah yang diangkat. Yang keempat, pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini, siswa itu akan mencari data pendukung yang akan menjadi pembuktian hipotesis. Yang kelima, menguji hipotesis. Dari data yang terkumpul, itu digunakan untuk menguji hipotesis, apakah benar atau salah. Dan yang terakhir, menarik kesimpulannya. Pada tahap menarik kesimpulan ini, itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Yang ketiga, model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir dari peserta didik serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan. Adapun sintaks dari model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan siswa secara kelompok, dan masalah yang diangkat ini dia harus kontekstual. Nah, masalahnya ini bisa ditemukan siswa melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ya. Jadi di sini guru memastikan setiap anggota itu untuk memahami masing-masing tugasnya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru memastikan keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini guru membimbing pembuatan laporan sehingga setiap kelompok itu siap untuk mempresentasikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membimbing dan mendorong kelompok lain untuk memberikan apresiasi dan masukan kepada peserta didik yang berani untuk menyimpulkan hasil karyanya. Pembelajaran project based learning. Nah, model pembelajaran project based learning ini adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat dari pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini itu dia menitik beratkan pada peserta didik untuk membuat hasil yang berupa produk. Adapun sintaks dari model pembelajaran project based learning ini yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Jadi pertanyaannya itu bisa dikemas dalam studi kasus dalam dunia nyata. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Jadi di sini itu ada kerjasama antara guru dan peserta didik yang memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas seperti menentukan deadline pengerjaan, menentukan timeline pengerjaan, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, melakukan monitor perkembangan kinerja peserta didik. Jadi hal ini bertujuan untuk menjaga suasana belajar itu tetap kondusif. Dan yang kelima, menguji kinerja hasil peserta didik. Jadi di sini tingkat pencapaian peserta didik dalam membuat proyek itu diuji atau dinilai oleh guru. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Jadi pada tahap ini berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Dan guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik tentang pengalaman mereka selama mereka mengerjakan atau membuat proyek. Baik, setelah kita memahami sintaks atau langkah-langkah dari keempat model pembelajaran ini, maka di sini kita dapat melihat beberapa perbedaan dari keempat model pembelajaran ini tadi.
ya. Jadi di sini yang pertama itu kita dapat melihat perbedaannya itu dari sintaksnya, di mana pada model pembelajaran discovery itu dia sintaksnya itu mulai dari yang lebih sederhana. Nah, kemudian pada model pembelajaran inquiry itu dia mulai kompleks, sedangkan pada model pembelajaran problem based learning itu dia lebih kompleks, dan pada model pembelajaran project based learning itu dia paling kompleks, ya. Nah, yang kedua itu terletak pada objek masalahnya, ya, dimana pada model pembelajaran discovery ini dia masalahnya itu dia berupa rekayasa atau masalah yang dibuat-buat, ya. Sedangkan pada model pembelajaran inquiry learning, problem based learning, dan project based learning ini dia itu masalahnya itu real atau nyata. Nah, yang ketiga itu terletak pada capaian pembelajarannya, di mana pada model pembelajaran discovery dan inquiry learning ini dia capaiannya itu tidak terlalu kompleks, karena model pembelajaran ini tidak sampai pada tahapan menyajikan atau mempresentasikan, dan tidak sampai pada tahapan evaluasi, ya. Sedangkan pada model pembelajaran problem based learning dan project based learning ini dia capaiannya itu sampai pada tahapan menyajikan atau mempresentasikan, dan sampai pada tahapan evaluasi. Sedangkan pada perbedaan antara model pembelajaran problem based learning dan project based learning ini, perbedaannya itu sangat tipis sekali, ya. Sebenarnya kedua model pembelajarannya itu hampir sama, tetapi perbedaannya itu hanya terletak pada durasi saja, di mana pada model pembelajaran problem based learning ini dia pengerjaannya itu bisa dilakukan dalam 1 hari, sedangkan pada mode pembelajaran project basic learning atau mode pembelajaran yang berbasis project ini dia tidak bisa pengerjaannya itu tidak bisa dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Jadi dia bisa dilakukan bisa dilanjutkan atau dilakukan pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sintaks dan perbedaan dari 4 model pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.